Kebakaran hebat di Kabupaten Melaka menghanguskan 4 bangunan warga Dusun Tubaki, Kecamatan Melaka Tengah. Kasus Vicente Hornay 2003 silam dibacakan di Mahkamah Konstitusi. Hakim minta KPU memberikan alasan. Gerakan siswa-siswi anggota Kuarca Pramuka melakukan penghijauan di sepanjang bantaran Sungai Talau. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Kebakaran besar terjadi di Dusun Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka, menghanguskan 2 rumah, 1 ruko, dan 1 mebel. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Selasa 14 Januari 2025. Api berkobar membakar hangus rumah warga tepat pada pukul 04.30 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Si jago merah sangat cepat melahap rumah ruko serta bengkel yang bersejajar tepat di cabang Gua Lourdes, Tubaki, Kabupaten Melaka. Kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang karyawan mebel yang dikejutkan saat masih tidur oleh api yang sudah membesar melahap bangunan mebel tersebut. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan sumber air yang ada di sekitaran lokasi. Namun karena mebel menyimpan bahan kayu yang mudah terbakar secara cepat, kobaran api pun merambat ke bangunan ruko dan rumah yang berdempetan dengan mebel. Api baru berhasil dipadamkan setelah Dinas Sosial menurunkan tangki berisi air yang dibantu oleh aparat kepolisian dalam upaya pemadaman api. Namun upaya tersebut tidak dapat menyelamatkan bangunan yang hangus terdahulu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai hingga ratusan juta rupiah. Korban dalam peristiwa ini Clara Hoar, 1 unit rumah beserta isinya, Victor Bria, 1 ruko beserta isinya, Elus, 1 unit motor Honda Beat, dan Dion Moru kehilangan rumah dan mebel beserta seluruh isi di dalamnya, termasuk peralatan mebel dan bahan material dan seluruh furnitur yang sudah siap dipasarkan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Namun, pihak kepolisian masih berupaya melakukan penanganan untuk mengidentifikasi kejadian tersebut. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Hampir semua wilayah di Kabupaten Belu mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Hal ini mengakibatkan keluhan masyarakat, terutama dalam beraktivitas di malam hari. Berikut informasi selengkapnya. Memasuki bulan Januari 2025, PLN ULP Atambua sering memadamkan listrik tak menentu dan hampir setiap hari, baik itu pagi, siang maupun malam hari, bagi seluruh wilayah di Kabupaten Belu. Akibat hampir setiap hari terjadi pemadaman dan mati hidupnya listrik, pelanggan di Kabupaten Belu merasa resah karena banyak aktivitas dan kegiatan yang terganggu akibat listrik yang tidak stabil. Pengeluhan akan pemadaman listrik yang tak menentu juga dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil menengah di sekitar perkotaan Atambua. Selama 1 minggu terakhir ini listrik padam setiap sore sampai larut malam. Padamnya ada kalanya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, ada kalanya sampai jam 12 baru menyala lagi. Itu mau dekat pagi
padam lagi. Ya, saya berharap ke petugas bisa perhatikan arus listrik yang terbaik buat kami masyarakat seluruh Kabupaten Belu. Soalnya buat kita yang penjual ini kalau sering-sering padam ya susah. Setidaknya jangan sampai beberapa hari lah. Kalau dikasih waktu ya 1 hari, minimal berapa jam begitu. Jangan terlalu lama. Soalnya kita usaha kecil susah kalau tanpa penerangan. Soalnya padamnya biasa kadang 2 hari menyala, nanti hari ketiga itu padam. Biasanya kita pakai HP. Kadang kalau HP tidak pasti lagi tidak cas ya susah. Soalnya kalau kita mau pakai lilin ya malah kan ada bensin, takutnya ada kebakaran, ada hal-hal yang kita tidak inginkan yang terjadi. Jadi dari PLN tolong upayakan untuk jangan ada pemadaman. Untuk penerangan ini sangat penting lah. Jadi bila perlu bisa kerusakannya apa diperbaiki secepatnya supaya masyarakat itu jangan ada yang kewalahan dalam penerangan. Adapun informasi pemadaman yang diumumkan PLN, namun sering juga padam secara tiba-tiba. Selain mempengaruhi aktivitas masyarakat, berdampak juga pada signal telekomunikasi dan rusaknya sejumlah perabot elektronik yang membutuhkan daya listrik. Tentunya harapan dari masyarakat, PLN segera memperbaiki kerusakan yang terjadi agar kembali normal sebagaimana mestinya. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Menanggapi keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik, PLN Atambua menyampaikan penyebab utamanya terkait ketidakstabilan listrik yang terjadi di wilayah Kabupaten Belu. Listrik merupakan sumber utama penerangan, sumber energi, dan sumber daya pada perabot elektronik. Namun, di wilayah Kabupaten Belu, pemadaman listrik secara tidak beraturan menjadi polemik yang meresahkan masyarakat dalam waktu 1 minggu terakhir ini. Menurut penjelasan staf teknis PLN Atambua kepada media, penyebab utama dalam pemadaman listrik ini terjadi karena adanya gangguan pada sub pembangkit listrik di Kupang. Menanggapi hal ini, pihak PLN sudah berupaya maksimal dalam penanganan kerusakan yang terjadi pada sub pembangkit. Ini terjadi pemadaman di Atambua ini banyak karena ada pemeliharaan di pembangkit di sisi Kupang. Jadi sudah berapa hari ini dari tanggal berapa sampai ini hari itu pemadaman karena pemeliharaan dari sisi pembangkit. Tetapi mudah-mudahan untuk Atambua sudah kembali normal untuk tidak pemadaman lagi. Kita usahakan yang terbaik untuk Atambua untuk listrikan. Kita himbauan atau aparan kita hanya meminta untuk pelanggan ini tetap percaya kepada kita, tetap percaya kepada PLN karena kita akan kasih yang terbaik meskipun pemadaman begini kita tetap memberikan solusi yang terbaik bagaimana untuk supaya tidak pemadaman atau ini tetap listrik kembali normal. Pihak PLN memastikan perbaikan sub pembangkit listrik yang sementara dikerjakan tim teknisi saat ini akan segera kembali normal dalam waktu dekat. PLN juga mengharapkan pengertian dan dukungan dari pihak masyarakat untuk sama-sama menantikan penormalan kembali oleh para teknisi. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Belu mendadak ramai setelah program berobat gratis sementara dihentikan. Mengatasi ini, BPJS Kesehatan terus berupaya bersosialisasi kepada masyarakat untuk mendaftar secara online menggunakan WhatsApp Pandawa dan aplikasi mobile JKN.
Mengatasi ribuan pendaftaran BPJS Kesehatan oleh masyarakat Kabupaten Belu setelah program berobat gratis ditangguhkan oleh Pemkab Belu, BPJS Kesehatan Kabupaten Belu berupaya mengedukasikan kepada masyarakat untuk mendaftar secara online melalui layanan WhatsApp Pandawa dan aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Bertujuan memudahkan dalam pendaftaran online serta memudahkan dalam akses untuk mendapatkan informasi terkait data kepesertaan dan melihat tagihan iuran peserta. Melalui aplikasi mobil JKN yang di-download dari App Store, ya, itu bisa secara mandiri, sendiri alihkan sendiri, jadi mandiri, tinggal ikuti langkah-langkahnya. Atau juga bisa melalui WhatsApp, namanya pelayanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa. Tinggal peserta memilih. Kalau yang mau sambil mengalihkan kepesertaannya menjadi mandiri sambil di rumah, ya bisa pakai HP. Sama kalau mau agak repot ya datang ke kantor. Layanan WhatsApp Pandawa dan mobile JKN ini merupakan solusi masyarakat untuk secara mudah mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan hanya melalui handphone tanpa harus langsung ke kantor. Dr. Sarwika berharap berbagai upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan BPJS Kesehatan ini dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu, terutama 61.792 peserta BPJS yang dinonaktifkan pertanggal 1 Januari lalu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kasus Vicente Hornay 2003 silam dibacakan di Mahkamah Konstitusi. Hakim minta KPU memberikan alasan. Kami akan kembali usai jeda.